Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan hati kita untuk senantiasa mengikuti jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mencintai idolanya itu selalu meniru kehidupannya. Kalau kita idolanya adalah Rasulullah, pasti segala sesuatu yang dilakukan, diucapkan, ditetapkan, dibiasakan oleh Nabi, kita juga akan mengikuti kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar. Beliau kalau pakai sandal ya, itu suka sandal yang polos ya, tidak berbulu ya. Ketika ditanya kenapa Anda pakai sandal macam ini, karena aku melihat Nabi SAW sandalnya polos ya. Jadi sandal Nabi itu tidak pernak-pernik, gak macem-macem ya, sandalnya polos, tidak ada pernak-pernik bulunya dan begitu seterusnya ya. Jadi dalam urusan sandal pun para sahabat mengikuti Nabi SAW dalam segala urusan ya, karena memang begitu dalam kehidupan ya. Jadi dalam semua kehidupan manusia itu dia akan mengikuti orang yang dicintai atau yang menjadi idola ya, dicintai atau menjadi idola ya. Kalau orang idolanya tokoh sepak bola ya, dia akan mencontoh terus sepatunya, gaya potongan rambutnya gitu kan. Padahal belum tentu akhlak dan perilakunya baik ya kan. Belum tentu dia beragama Islam ya. Tapi diidolakan. Ketika diidolakan, ditiru seluruh perbuatannya ya, seluruh perbuatannya ya. Jadi cari fotonya ya kan. Bahkan ada tokoh sepak bola ketika berkunjung ke Indonesia, orang Afrika namanya siapa itu, Speed ya, ketika mengidolakan Ronaldo, sepatunya, gayanya, kaosnya, aksinya ditiru semua ya. Dan ketika dia di Indonesia, walaupun rambutnya kribo, keriting, ketika diwawancara ternyata orang yang paling mengidolakannya terbanyak di dunia ini adalah orang Indonesia. Padahal si Speed ini badannya ganteng kalian semua ya, tapi orang seneng gitu. Kenapa? Diidolakan. Nah, Rasulullah itu lebih berhak gitu, dari sisi fisik ketampanannya ya kan, dari sisi akhlaknya, dari sisi santunnya, dari sisi contoh dalam rumah tangganya, dari sisi kesederhanaannya. Jadi semua sisi kehidupan Nabi, bahkan dari sisi jasa-jasa beliau itu patut untuk dicontoh. Tetapi banyak orang tidak mencontohnya karena memang jarang dihadirkan keteladanan Nabi SAW dalam kehidupan. Oleh karena itu, mengkaji syama'il ini adalah dalam rangka menghadirkan Rasulullah sebagai idola ya, sebagai figur dalam kehidupan individu pribadi dan juga dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, serta di dalam kehidupan global, karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin ya, rahmatan lil alamin, contoh teladan rahmat untuk seluruh alam. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang contoh keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al ahli wa dzawil qurba ya. Lanjutan dari kajian sebelumnya, contoh keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau
bermuamalah atau bergaul ya, dengan keluarga dan juga dzawil kurba, kerabat-kerabatnya ya. Bagaimana cara Nabi SAW bermuamalah ya, berinteraksi dengan istri, anaknya, dengan kerabat-kerabatnya ya. Itu seperti apa? Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau ingin menjadi umat Rasulullah, umat yang terbaik, nanti terdekat dengan Rasulullah di surganya, salah satu akhlak yang harus kita miliki adalah akhlak kepada keluarga ya. Suami baik sama istrinya, istri khidmat pada suaminya, anak baik sama kedua orang tuanya, suami istri baik sama orang tua atau mertuanya ya, atau kerabat-kerabatnya ya, melakukan hal yang terbaik. Itu nanti menjadi umat terbaiknya Rasulullah, terdekatnya Rasulullah di dunia maupun di surga ya. Karena begini, semua amal perbuatan umat Nabi SAW itu tiap hari dilaporkan ya, ditampakkan kepada Nabi SAW. Jangan dikira ya, jangan dikira Nabi tak melihat ya. Memang Nabi sudah wafat secara fisik ya, secara materi, tetapi secara ruhiyah itu di dalam hadis dijelaskan ketika ada orang mengirim salawat untuk Nabi SAW ya, itu ditampakkan kepada Nabi ya. Bahkan Allah mengutus malaikat khusus yang setiap harinya standby untuk menyampaikan salam-salam dan salawat itu serta amal ya, ditampakkan kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi amal umatnya ditampakkan sampai ketika ada orang ya dari umat Nabi itu dia meludah di masjid ya. Salah satu amal keburukan yang ditampakkan ke Nabi, ada orang meludah di masjid atau membuang sampah di masjid, itu Nabi tahu ya, ditampakkan ya, ini umatmu buang sampah atau meludah di masjid ya. Itu sampai hal-hal yang kecil seperti itu dilaporkan, ditampakkan, sehingga Nabi SAW tadi memotivasi supaya umatnya ini menjadi contoh ya, menjadi contoh umat yang terbaik ya, termasuk contoh di dalam keluarganya ya, contoh di dalam keluarganya. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada keluarganya. Istri khidmat kepada suami, suami mengayomi istri, anak-anaknya menghormati orang tua, keponakan menghormati tantenya, pamannya, ya keluarga gitu ya, termasuk kerabat-kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku contoh sebaik-baiknya untuk kalian terkait dengan masalah keluarga ya, terkait dengan masalah apa? Keluarga. Contoh dalam apa? Contoh dalam masalah kasih sayang ya. Contoh dalam masalah keharmonisan ya. Jadi Nabi nggak pernah mukul istrinya, nggak pernah ya, nggak pernah mukul anak-anaknya ya. La tarfa'ul asa ala ahlikum, jangan kalian mengangkat tongkat untuk memukul keluarga kalian ya. Jadi Nabi nggak pernah ngamplengi istrinya atau anaknya, nggak pernah ya, mukulin anaknya istrinya nggak pernah ya. Jadi itu Nabi tidak pernah kasar ya. Dan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh. Di dalam kitab yang lain ya, di dalam kitab Bulughul Maram itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika
datang ke rumah dalam keadaan perut lapar, ya. Perutnya Nabi itu lagi lapar, dan tanya kepada istrinya, hal indakum syai', istriku di rumah ada sesuatu enggak, ya, ada makanan enggak? Kalau hari ini kan orang-orang di rumah punya lemari es, punya rice cooker, ya, makanan itu bisa disimpan untuk sehari, 2 hari, atau bahkan 1 tahun kadang orang punya freezer di rumah itu, ya. Kalau Nabi nggak punya kulkas, ya, nggak punya rice cooker, ya makan ya sekali makan aja gitu. Ketika nggak ada, memang nggak ada betulan, karena nggak ada warteg, nggak ada rumah makan Padang waktu itu, ya. Nggak ada betulan, nggak ada ya Rasulullah, ya, ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Apakah Nabi kemudian langsung ngambil HP pakai GrabFood? Enggak, ya. Idzan ana shaim, ya. Kalau begitu saya puasa, ya. Ini baiknya apa ya? Akhlak Nabi gitu. Ya udah enggak apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa, enggak apa-apa gitu. Idzan ana shaim, ya. Saya puasa aja kalau gitu. Ketika suatu hari Nabi datang lagi, hal indakum syai'. Jadi ketika pertanyaan di rumah ada sesuatu enggak ada ya Rasulullah. Ya udah saya puasa aja, ya. Suatu hari Nabi datang karena memang Nabi tahu di rumah enggak ada apa-apa, ya sudah puasa aja. Ya seharinya puasa gitu. Karena tahu istrinya enggak punya apa? Enggak punya apa-apa gitu. Enggak ada yang bisa dipakai sarapan gitu. Ya, enggak ada kopi, enggak ada teh gitu. Nabi niatnya pulang ke rumah itu dalam keadaan puasa, karena memang tahu di rumah nggak ada apa-apa esoknya. Tiba-tiba Aisyah istrinya itu menyediakan hais. Hais itu makanan kurma dicampur dengan tepung, ya, dicampur dengan minyak samin gitu, ya, kayak jenang-jenang kurma gitu, ya. Ya. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada yang memberikan hadiah, ya, ada yang ngirimi hadiah hais. Hais itu ya kayak jenang kurma gitu, kurma diadonin pakai tepung dan bahan-bahan sejenisnya dicampur minyak samin gitu. Dan ini salah satu makanan kesukaan Nabi, ya. Jadi jenang kurma, ya. Kurma diadonin pakai tepung atau dicampur minyak samin dan bahan-bahan lain, ya. Itu namanya hais. Ya Rasulullah, ada yang mengirim atau memberi hadiah hais di rumah, jenang kurma. Loh, aku puasa kok, lagi puasa aku, katanya. Ana fa inni shaim, ya, asbahtu shaiman. Aku lagi puasa, ya, lagi puasa. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya Nabi memerintahkan, ya udah sini haisnya, sini jenang kurmanya sini. Jadi Nabi makan, nggak jadi puasa. Untuk menghormati siapa? Perasaan istrinya kan udah disiapin makanan, kok tiba-tiba kita puasa, takut kesinggung itu. Sementara menghormati perasaan istri itu hukumnya wajib. Sementara Nabi sedang puasa apa tadi? Sunnah. Maka Nabi mendahulukan yang wajib, dibatalkanlah puasa sunnah tadi. Makanya puasa sunnah itu boleh dibatalkan jamaah. Ingat ya, puasa sunnah itu boleh dibatalkan kalau datang ke rumah ada tamu. Kalau kita ngasih makan tamu, kita sendiri nggak makan, kan nggak enak itu tamunya. Boleh dibatalkan, ya. Menghormati tamu itu wajib, ya. Nah, ini pentingnya kita paham fikih juga, mendahulukan yang aulawiyat, ya, sesuatu yang lebih utama. Mana yang wajib, mana yang sunnah gitu. Dahulukan yang wajib, ya. Nomor 2 kan yang sunnah. Nabi tadi dalam keadaan apa tadi? Puasa. Nabi dalam keadaan apa tadi? Puasa. Iya kan? Nabi dalam keadaan puasa sunnah. Sementara istrinya sudah nyiapin apa tadi? Makanan. Menghormati istri itu, menjaga perasaan istri itu hukumnya wajib. Sama kayak menjaga khidmat kepada suami itu wajib. Sementara Nabi dalam keadaan puasa sunnah, mendahulukan yang wajib. Akhirnya Nabi membatalkan puasanya dan makan jenang kurma tadi dimakan.
Ini penting ini ya. Kadang ada ya orang ahli ibadah sampai jidatnya itu gosong gitu ya. Ada orang ahli ibadah sampai jidatnya itu gosong. Tapi kalau di rumah maki-maki istrinya. Nah ini payah ini kalau begitu ya. Katanya ahli ibadah tetapi mulutnya kasar sama istri ya. Ahli ibadah sampai jidatnya gosong, pelitnya minta ampun ya. Nah ini juga apa? Orang nggak memahami fikih itu ya. Tidak bisa menempatkan mana yang sunnah, mana yang apa? Wajib ya. Ya ahli ibadah ya harus ucapannya santun, halus, penyayang gitu ya. Jelas kan ya? Ini akhlak Nabi ya, akhlak Nabi kepada keluarganya. Bahkan pernah juga Nabi hal min idam, ada makanan tapi nggak ada lauknya gitu. Nabi tanya, ada lauk nggak di rumah? Kata istrinya, nggak ada ya Rasulullah, illal khal, kecuali cuka ya. Cuka itu kecut ya, asam ya. Tapi Nabi ya nggak apa-apa lah, udah cuka sini dimakan oleh Nabi ya, sambil mengatakan ni'mal udmi al khal, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Jadi bahasa-bahasa seperti ini penting jamaah ya. Penting. Itu bahasa apa ya? Bahasa santun ya, bahasa indah ya. Bahasa cinta. Bahasa kasih sayang itu. Jadi membuat apa? Keharmonisan itu di situ. Bukan masalah makanannya mah nggak enak. Lauk cuka juga jamaah nggak doyan juga kan. Tapi bahasanya itu yang penting. Makanya dulu ada dosen di UIK, almarhum Pak Yusro Marasabesi ya, dosen filsafat. Beliau tanya ketika kuliah filsafat itu, ketika kuliah filsafat ilmu, tanya sama mahasiswa, apa yang menyebabkan makanan itu menjadi enak dan sedap? Mahasiswa menjawab, karena bumbunya Pak dosen, bumbunya pas. Salah Anda katanya. Jawab lagi mahasiswa, karena racikannya pas. Anda juga salah katanya. Semua disalahin satu kelas. Karena nyerah mahasiswa. Lalu penyebab enak itu apa Pak dosen? Masakan itu enak bukan karena racikannya atau bumbunya, tapi masakan enak itu karena rasa cinta katanya, diolah dengan penuh cinta. Nah itu yang menyebabkan makanan jadi enak ya. Ya orang kalau masak penuh cinta itu kan jadi enak itu ya. Itu yang menggerakkan makanan jadi enak katanya, karena penuh perasaan katanya. Jadi memang betul ya, rasa cinta itu sesuatu yang tidak enak menjadi enak juga ya. Cuka yang asalnya asam itu bisa jadi manis ya, karena perasaan itu ya. Rasa menghormati, rasa saling memahami gitu ya. Jadi Nabi tidak emosional. Di rumah nggak ada apa-apa, marah-marah kan kadang gitu ya bapak-bapak itu ya. Ini istri nggak tahu diri, udahlah capek dari kantor, panas kepanasan, hujan kehujanan, lapar kelaparan, pulang masak, ada lemari es, ada beras, nggak mau masak, ini males amat sih. Nggak begitu. Nabi nggak begitu juga. Nanti marah istrinya, ngambek seminggu nggak balik-balik, repot lagi juga kan suaminya. Hal-hal yang sepele ini kadang menjadi emosi ya. Jasanya hilang, kebaikan suami jadi hilang, kebaikan istri hilang ya. Jadi lupa jasa gitu. Hanya gara-gara masalah sepele ya. Bahkan kemarin ada tetangga saya yang mati itu, dibunuh ya. Di daerah Taman Cimanggu itu ada pembunuhan ya. Seorang dulu pernah bekerja sebagai pramugari Garuda ya. Dibunuh keponakannya. Dengarkan beritanya jamaah. Orang Yasmin tahu kan? Nah, kalau nggak tahu berarti nggak baca berita itu ya. Viral kok, beritanya viral itu. Di Kompas ada, di TV One ada, di media sosial ada semua. Ya tetangga Yasmin di sini. Itu dibunuh keponakannya, udah diasuh 15 tahun, dikuliahkan sampai kuliah. Kronologinya itu sepele itu, disuruh nyuci piring, disuruh nyuci piring ceritanya itu ya. Jadi disuruh nyuci piring.
Nah kebetulan anak-anak sekarang ini kan suka nongkrong di depan Johar situ, banyak kafe kan di situ. Ya. Jadi telepon teman-temannya, telepon untuk kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong kan, itu kan hari Minggu itu ya. Biasa anak-anak liburan weekend kan, nongkrong-nongkrong di kafe, lu telepon. Sementara si keponakan tadi itu disuruh nyuci piring gitu. Ya namanya anak-anak sekarang udah ditelepon teman-temannya untuk nongkrong-nongkrong di kafe, dia buru-buru kan, akhirnya cuciannya nggak beres, dimarahin lah sama tantenya itu, sampai dicipratin pakai air keran itu. Nah dia marah lagi itu, ponakannya marah, bales, tantenya dipukulin sampai mati itu. Ini anak-anak ya Allah ya Karim ya, ngeri anak-anak sekarang itu ya. Udah tahu diasuh sampai 15 tahun, disekolahin, dikuliahin gitu ya. Hanya gara-gara disuruh nyuci piring apa gitu ya, tersinggung dan seterusnya ya. Ini contoh ya bagaimana ya ngeri gitu ya anak-anak sekarang, atau hubungan kekeluargaan itu hilang ya hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Makanya tadi Nabi itu mencontohkan dari hal-hal yang sangat sepele ya, hal-hal yang sangat ringan ya, jangan disepelekan ya. Jangan dianggap ringan dalam arti tidak diberikan perhatian hal-hal yang seperti ini ya. Karena terkadang hal-hal yang dianggap sepele tadi, dari sisi ucapan, perbuatan, kebiasaan itu kalau terus terulang itu terakumulasi, nanti juga akan menjadi banyak ya. Sedikit-sedikit kebaikan terus ditumpuk ya, itu akan menjadi banyak, menjadi kebiasaan baik. Demikian juga keburukan, tiap hari dengar kata-kata kasar, itu tiap hari satu kata saja gitu ya, dengar ke istrinya, anaknya, itu terakumulasi, 1 tahun itu udah ada 300-an kata itu ya. Itu jadi karakter, nanti jadi kasar ya. Makanya kalau anak dididik dengan amarah, itu anaknya ya karakternya akan menjadi pemarah gitu. Anak yang dididik dengan kelembutan, kasih sayang gitu ya, dia akan menjadi anak yang penyayang juga gitu. Karena manusia itu, karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang terulang. Jadi perilaku karakter itu terbentuk dari kebiasaan yang terulang, dan ini yang akan membentuk akhlak nanti. Makanya para ulama mendefinisikan akhlak itu ya, seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Miskaweh ya, ketika mendefinisikan apa sih perilaku akhlak itu ya. Jadi mereka mengatakan, dan para ulama sepakat, halun nafs ar-rasikhah ya. Jadi perilaku itu atau akhlak itu timbul dari gejolak jiwa ya, gejolak jiwa yang timbul dari kebiasaan tadi ya. Kalau orang itu biasanya dia dengar kata-kata halus ya, lama-lama juga akan halus itu karakternya, karena itu terbiasakan, terekam itu, direkam di dalam otaknya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya ya. Sehingga nanti dari rekaman-rekaman kebiasaan yang sampai kepada jiwanya itu membentuk satu perilaku atau sikap yang muncul ya, as-sadirah, yang muncul min ghairi fikrin wala rawiyatin. Dia melakukan sesuatu tanpa banyak berpikir panjang ya. Jadi spontanitas itu. Kenapa? Karena memang ya udah terbiasa, dari kebiasaan itu dia akan bersikap ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, untuk membentuk pendidikan karakter keluarga itu yang pertama adalah metodenya dengan cara at-ta'wid, dibiasakan. Kebiasaan yang terulang itu akan membentuk karakter. Anak kalau dibiasakan tidur subuh-subuh
nggak dibangunkan orang tuanya, kasihan, dibiarkan bangun jam 9 pagi, itu sampai kiamat, sampai mati, itu nanti males tidurnya, sampai nanti punya anak lagi, punya cucu lagi, ya begitu terus. Karena apa? Kebiasaannya terulang sejak apa? Sejak kecil dibiasakan. Ya dibangunkan, nanti rewel Ustaz. Anaknya kalau dibangunin rewel, ya nggak apa-apa. Pertama memang rewel, penolakan. Terjadi penolakan, itu biasa. Ya, makanya dalam teori belajar itu, latihan itu ya kadang berhasil, kadang tidak. Dibangunkan kadang berhasil, trial and error itu, uji coba, kadang berhasil, kadang enggak. Tapi dia proses, itu namanya. Bangunkan hari ini, nggak mau bangun, ya udah nggak apa-apa, besok bangunkan lagi, terus kebiasaannya terulang. Lama-lama juga bangun gitu, dan lama-lama juga terbiasa. Iya, terbiasa. Orang dibiasakan main game terus, itu anak-anak pegangin HP, main game terus itu. Itu sampai mati sakratul maut itu juga nanti mainan game itu, panggil malaikat, itu masih mainan game. Karena memang kebiasaannya mainan game itu. Sampai tidur itu gini-gini ya. Karena kebiasaan itu akan menjadi candu itu. Candu itu ada candu kebaikan, ada candu keburukan. Sebab apa? Dari kebiasaan. Sejak kecil kalau dibiasakan ya mandiri, ya mandiri nanti sampai tua. Tapi kalau sejak kecil disuapin terus ya, tidak pernah dilatih mandiri, tidak pernah dibiasakan untuk merasakan beban, enak terus dilayani home service ya, pembantunya ada 10 di rumah, semua dilayani, itu nggak akan mandiri ya, nggak akan mandiri ya, nggak pernah dilatih ya. Jadi karakter dan akhlak itu muncul karena kebiasaan yang terulang ya. Maka oleh karena itu kalau kita ingin membentuk tadi keluarga ya yang mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu salah satu metode yang dilakukan oleh Nabi adalah dibiasakan ya, dibiasakan. Nabi itu kalau malam ya, Nabi kalau malam itu selain sholat tahajud itu bangunkan anaknya Fatimah, itu dibangunin, sampai mantunya juga dibangunin ya, dibangunin sama Nabi itu ya, selevel Nabi itu dan selevel sahabat Ali, selevel putrinya Fatimah itu masih dibangunin oleh Nabi SAW. Dalam arti apa? Dibiasakan kan, itu pembiasaan gitu ya, pembiasaan ya. Karena pembiasaan itu akan menjadi karakter dan akhlak ya. Nah pembiasaan tadi tergantung tadi orang tuanya atau keluarganya. Pembiasaannya apa? Kalau pembiasaannya baik akan menjadi kebaikan. Kalau pembiasaannya buruk ya jadi apa? Keburukan ya, jadi keburukan ya. Maka oleh karena itu yang kedua metodenya dengan cara al-qudwah, dengan cara diberi keteladanan. Harus ada contoh di rumah. Karena percuma juga dibiasakan baik. Nah kamu sholat, bapaknya sendiri gak sholat, malah nonton TV, mainan HP, ya gak jadi juga pendidikan karakter dan akhlaknya. Jadi harus ada figur ya, contoh gitu, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, entah itu kalau di situ ada kakek neneknya atau ada pakdenya di situ ya. Bahkan kalau di rumah ada pembantu juga sama gitu. Pembantu itu harus dididik juga karena berpengaruh kepada anak-anak atau keluarga yang ada di rumah situ ya. Jadi ini sebagai bentuk tadi tanggung jawab, maka masing-masing harus ada yang menjadi contoh ya. Ada figur itu, ada keteladanan ya, ada keteladanan ya. Itu namanya uswatun hasanah ya, keteladanan yang baik ya, keteladanan yang baik. Jadi harus memberikan contoh ya.
Contoh apa misalkan? Contoh ya. Misalkan contoh dalam masalah apa? Kesabaran misalkan ya. Contoh dalam masalah kesabaran. Ya supaya ingin membentuk keluarga yang sabar ya kita sebagai suami harus jadi orang yang sabar. Istri juga sama begitu ya. Kesabaran ya. Pernah Nabi SAW ya itu dianterin makanan gitu ya. Kemudian qadarullah itu makanannya jatuh ya, pecah. Nah, piringnya pecah, makanannya tercecer itu. Kadang kan kalau orang apa ya, orang itu kalau terkadang ketika jatuh barang ke tanah itu ya, kalau orangnya itu kadang spontanitas itu kadang ngucapin kata-kata apa kurang bagus gitu ya. Ada yang ngucapin sial, ada yang ngucapin apa ya kebun binatang, macam-macam kadang orang begitu. Karena ya spontanitas kebiasaan gitu. Tapi Nabi tidak itu ya. Itu makanan jatuh, piring pecah ya. Nabi SAW satu persatu itu ya mengutin itu makanan, diambilin lagi ya. Kalau kita kan udah buang aja gitu kan gitu. Ya, tidak betul juga kayak gitu, dipungutin lagi, bersihkan lagi oleh Nabi satu persatu. Dan kata Ibunda Aisyah, aku tidak melihat dan tidak mendengar dari lisan Nabi satu ucapan atau satu huruf pun yang memaki-maki atau menyalah-nyalahkan ini. Ya. Ini hal-hal yang sederhana itu menunjukkan betapa sabarnya Nabi dan legowonya ya, lapang dadanya Nabi SAW. Itu menjadi contoh itu ya, menjadi contoh bagi apa istri ataupun anak-anaknya gitu. Nah itu namanya keteladanan, menjadi contoh. Ya kalau kita melatih anak-anak supaya apa sholatnya disiplin ya kita harus disiplin gitu. Ada azan ya sudah sholat gitu. Azan ke masjid, azan sholat ya. Itu akan menjadi contoh ya, akan menjadi apa ingatan bagi anak-anak. Itu kalau anak saya tanya, itu anak saya usia 5 tahun 6 tahun itu, kalau lagi nggak di rumah tanya sama uminya, "Mi, abah kemana?" "Abah lagi di masjid." "Masa abah 24 jam sholat terus?" Tanya gitu. Ya jawabannya gitu. Jadi diingatnya itu di masjid gitu. Jadi anak ngajar ngimami itu anak-anak kadang ingatannya di masjid terus ya abah gitu. Ya minimal itu ada ingatan ya, ada ingatan ya, ada ingatan di anak-anak kita ketika kita memberi contoh itu ya apa kalau kita sholat anak juga ikut sholat gitu ya. Kenapa kalau sholat sunnah itu sunnahnya di rumah? Karena supaya ada contoh juga gitu. Kalau sholatnya di masjid semua, kadang anak kecil itu kan kadang di rumah ya, istri juga kadang di rumah, kan nggak ada contoh nanti. Makanya Nabi dia sholat di masjid ya, kalau pas sholat sunnah itu ya di rumah. Itu supaya ada contoh ya, ada apa? Contoh misalkan orang tuanya suka berbagi. Makanya kalau berbagi itu anak diperlihatkan, bukan untuk pamer, bukan, supaya ada contoh. Bapaknya itu suka memberi, itu seneng. Itu seneng ya. Jadi ada ingatan ya. Dari kecil itu akan jadi ingatan ya. Ya. Waktu saya kecil itu karena ibu saya itu dulu adalah anak yatim piatu gitu ya. Jadi ketika udah besar udah punya anak, dan kebiasaan ibu saya itu sayang sama anak-anak yatim itu. Itu sayang banget sama anak-anak yatim karena merasa dirinya adalah yatim dulu ya. Dan itu saya rekam sejak kecil gitu, saya ada ingatan itu, suka ngingin makan, nganterin makan ya ke anak-anak yatim itu. Dan saya yang melihat ibu saya sampai gede begini jadi akhirnya ingat sama anak yatim gitu. Seneng, makanya saya bikin pesantren anak-anak yatim. Saya bilang siapapun anak yatim mau mondok di saya gratis itu. Silakan aja, nggak ada yatim, nggak ada yang ngurus, kesini saya bilang gitu ya. Itu karena dulu ada rekaman dari ibu gitu, ya warisan
kebaikan gitu ya, suka sama anak yatim dalam arti peduli gitu. Ini namanya keteladanan. Itu terekam tandanya jemaah, terekam itu. Ya serius itu terekam itu. Walaupun itu anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun ya. Itu merekam ya. Merekam perilaku orang tuanya ya. Ya. Makanya kalau anak itu terkadang kalau nggak ada figur gitu ya, dari orang tua atau dari ibunya, dari bapaknya, itu kadang rentan gitu, rentan itu artinya mentalnya itu lemah gitu kadang. Walaupun dia sudah ahli di bidang A, walaupun pendidikannya sampai S2, S3 itu, saya lihat itu terkadang masih lemah. Karena apa? Tidak ada figur yang di bawah itu nggak ada gitu. Beda kalau orang itu punya figur gitu ya, ada contoh gitu dari ayahnya, dari ibunya. Ya, sesulit apapun ya, kalau anak generasi itu ada contoh itu dia akan bertahan gitu, nggak apa-apalah. Ya, dulu bapak juga biasa begini, ibu juga dulu lebih sengsara gitu. Kalau kita sekarang sengsara kita bertahan gitu. Nah, itu namanya contoh. Jadi keteladanan itu adalah warisan yang abadi. Kalau warisan duit ya habis itu, ya, habis ya. Warisan harta itu nggak lama itu, orang tuanya meninggal itu ya nggak setahun 2 tahun juga paling habis. Mobil juga dijual ya, rumah kadang digadekan ya kan, tanah-tanah itu juga sama dijual, tabungan apalagi habis itu ya kan, diperebutkan. Makanya warisan seperti itu ya penting sih, tapi nggak awet, setahun 2 tahun habis. Nah, warisan orang tua yang paling awet abadi untuk anak cucunya apa? Itu tadi warisan keteladanan ya. Warisan apa? Keteladanan ya. Itu yang disebut dengan pendidikan nilai. Ini penting, ini pendidikan nilai ini. Kenapa menjadi bangsa yang rapuh, negara yang rapuh? Karena nggak ada warisan contoh dari pemimpinnya. Kenapa menjadi keluarga yang rapuh? Karena nggak ada warisan contoh keteladanan dari anggota keluarganya. Dan begitu seterusnya ya. Makanya di Bandung itu, di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia itu ada satu jurusan namanya pendidikan nilai. Dan itu baru itu, belum lama itu jurusan itu. Ada spesialisasi jurusan, biasanya kan pendidikan matematika, pendidikan bahasa dan seterusnya kan. Sekarang ada jurusan baru namanya pendidikan nilai ya. Salah satu profesornya yang terkenal itu Profesor Nanang Fatah itu di UPI Bandung ya. Dan ini kemudian dicontoh di kampus-kampus yang lain. Nah, kenapa ada istilah pendidikan nilai? Karena tadi hilangnya nilai dari diri seseorang, hilangnya nilai keteladanan itu membuat jiwa baik secara individu atau keluarga, masyarakat, bangsa dan negara itu menjadi lemah karena tidak ada nilai di dalam dirinya. Ya, krisis nilai atau krisis makna ya. Bahkan ya, orang Barat sendiri ya, orang Barat dan Eropa sendiri, mereka mengakui keadaan sekarang ini, ya kan? Sekarang itu loh ya, zaman era 5.0 ya, era disrupsi sekarang ini. Itu salah satu problem besar, itu adalah masalah hilangnya nilai sekarang ini. Iya, kan teknologi canggih Ustaz. Teknologi canggih sekarang itu banyak melahirkan generasi Doraemon sama Nobita. Saya bilang, tahu kan Doraemon, Nobita? Iya kan? Nobita itu kalau lagi capek, ada masalah, Doraemon, dia pakai kantong ajaib itu. Kantong ajaib itu kalau sekarang dibahasakan di sekolah dan perguruan tinggi, namanya AI. Teknologi AI sekarang ini semua serba instan. Orang nulis skripsi sekarang tinggal perintah aja di HP, pakai ChatGPT, pakai AI. Jadi otaknya kosong sekarang ini anak-anak kuliahan juga, anak-anak sekolahan, karena gunakan teknologi AI itu tinggal perintah-perintah saja gitu, tinggal pakai aplikasi-aplikasi saja. Jadi otaknya kosong, ya kan? Jadinya Doraemon. Ya.
ya, sama Nobita. Jadi sarjana Doraemon, sarjana Nobita. Jadi kosong nilainya. Kenapa? Karena semua dimanjakan dengan teknologi. Makanya saya bilang, saya sebagai dosen, itu anak-anak walaupun punya laptop, punya HP, punya teknologi canggih, tetap aja tak suruh bawa buku tulis. Kalau saya tak suruh nulis, tetap mau S1, S2, S3 tetap ya nulis ya. Karena ternyata sekarang Barat juga menyadari. Maka mereka sekarang ya, Finlandia misalkan yang udah uji coba 15 tahun yang lalu ya. Dulu ketika teknologi komputer itu sangat canggih, orang udah nggak pakai buku cetak, udah nggak pakai nulis, semua serba komputer ya. Ternyata itu membuat otak jadi kosong ya. Maka mereka kembali ke buku tulis lagi sekarang di Finlandia ya, di Eropa sekarang orang kembali ke buku cetak sekarang. Makanya karena gara-gara teknologi itu pabrik percetakan itu tutup semua, Pak. Tanya saja, pasti pengusaha-pengusaha buku itu, percetakan itu gulung tikar semua itu sekarang. Kenapa? Karena semua pakai PDF semua, pakai teknologi semua ya. Pernah saya nge-grab itu ya. Dia dulu mantan bos percetakan. Loh kok jadi banting setir jadi tukang grab? Iya Pak Ustadz, buku nggak laku sekarang. Tanya saja, sekarang anak-anak kuliah nggak ada yang mau buku sekarang itu, nggak punya buku. Ya. Kenapa tadi? Semua bergantung sama ini, AI sama teknologi elektronik gitu ya. Dan itu bahaya ya, kosong otaknya itu ya. Ya memang perlu sih, tapi jangan jadikan apa sarana utama gitu. Beda kalau orang nulis ya. Yang wamen sekarang gitu, wakil menteri pendidikan tinggi yang sekarang itu profesor AI itu, Cina, orang Cina itu yang siapa namanya itu dia sendiri yang profesor AI, dia sendiri itu profesor AI, wakil menteri pendidikan tinggi itu mengatakan berdasarkan riset di Barat dan di Eropa itu ternyata ada satu riset ya, hebat mana ya mahasiswa atau siswa yang menulis pakai laptop, pakai AI dibanding dengan yang menulis manual pakai pulpen, pakai buku. Ternyata penyerap daya serap ilmunya itu lebih canggih yang nulis pakai apa? Tangan ternyata. Kenapa? Karena ketika orang nulis tangan itu dia milih bahasanya, merangkumnya, itu terekam itu di kepalanya, itu terekam di dalam jiwanya, itu terekam. Dia hafal itu. Itu yang mengatakan profesor AI loh ya, bukan saya mengatakan. Jadi artinya memang apa ya, dengan teknologi yang canggih sekarang itu jangan kaget gitu ya. Dan juga jangan gaptek ya. Nanti kalau orang tua gaptek gak ngerti teknologi juga dikibulin anak-anaknya ya. Tapi juga jangan terlalu bergantung dengan teknologi tadi ya. Nanti kosong nilainya. Makanya salah satu problem sekarang ini di zaman canggih ya, era disrupsi sekarang itu, manusia juga mulai sadar, orang-orang Barat Eropa itu mulai sadar juga pentingnya pendidikan nilai. Pendidikan apa tadi? Nilai, makna, menanamkan makna, keteladanan ya. Karena komputer itu nggak bisa jadi contoh keteladanan, dia hanya benda mati saja ya. Bah Google itu nggak bisa mencontohkan supaya orang beriman, tapi Mbak Google bisa menyebutkan rukun iman ada berapa. Ya tahu Mbak Google kok, walaupun nggak pernah ngaji ke Masjid Raya Yasmin, ya tahu, tanya aja sama Mbak Google. Tahu dia rukun iman berapa, sampai sarahnya rukun iman itu sampai berbusa-busa juga bisa Mbak Google itu. Tapi nggak bisa jadi contoh. Nah pendidikan kita itu sekedar pengajaran. Rumah tangga itu sekarang jadi pengajaran, ngajari istrinya, anaknya, tapi dia nggak jadi contoh. Itu ya Google namanya ya. Nggak ada nilainya. Nah nilai itu kapan terjadi? Nilai itu terjadi kalau ada contoh hidup, keteladanan. Makanya Allah mengutus Nabi dan Rasul itu manusia, bukan dari robot, bukan
bukan dari AI, bukan dari malaikat. Jelas ya? Kalau malaikat nggak bisa dicontoh. Kenapa? Malaikat nggak tidur. Ya sampean jenengan jamaah sekalian mau nggak tidur ya malaikat? Ya lama-lama matanya buram nggak tidur. Malaikat nggak makan. Emangnya manusia kalau seandainya Rasul nabinya malaikat disuruh nggak makan, ya mati manusianya. Ya. Makanya Allah turunkan contoh, Nabi itu ya tidur, tetapi tidur yang ada nilainya tadi, pendidikan nilai. Tidur yang mana? Yang bernilai ibadah itu seperti apa? Nabi juga makan, karena Nabi manusia, diutus untuk manusia. Nabi bukan jin, bukan malaikat, bukan AI, ya, bukan teknologi. Sehingga Nabi makan. Disitulah umatnya, masyarakatnya melihat, oh Nabi makan, begini cara makannya Nabi. Itu namanya pendidikan nilai, itu keteladanan. Jadi pendidikan itu bukan sekedar pengajaran, dikasih silabus, kasih buku untuk baca sendiri, bukan ya. Tapi pendidikan yang hakiki itu adalah sikap afektif gitu ya, membentuk sikap keteladanan. Nah sekarang ini lagi rame kan, bagaimana dunia pendidikan sekarang tercemar ya, orang-orang akademis dan dunia spesialis kedokteran, medis, ahli, dia lagi ngambil pendidikan spesialis di Bandung, ahli di rumah sakit, pinter, pasiennya dibius, terus dia apa-apain gitu kan, bahaya itu. Ilmu tinggi tapi otaknya kosong ya, mentalnya kosong. Bahaya itu dokter itu kalau kosong dari pendidikan nilai, bahaya, disalahgunakan semua ilmunya. Entah itu dokter apapun ya. Walaupun dokter ahli batuk itu juga bahaya kalau nggak punya pendidikan nilai. Akhirnya dikasih obat batuk yang mengandung narkoba biar kecanduan, nanti kesini lagi ya. Ya repot juga. Pendidik juga sama ya, sekarang lagi disorot itu pendidik itu juga. Kalau nggak jadi contoh, ya kan? Walaupun kampusnya kampus besar ya, kampus gede, tapi kalau nggak jadi contoh, walaupun profesor, repot juga ya. Jadi makanya contoh itu penting, dan contoh itu mahal ya. Contoh keteladanan itu mahal. Sampai para ulama untuk menjadi contoh sendiri itu beliau mengorbankan nyawa, jiwa, harta, umurnya. Contoh itu. Misalkan dulu Imam Ahmad bin Hanbal ya, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad itu dulu ditekan oleh penguasa. Penguasa di zaman Imam Ahmad itu penguasanya Mu'tazilah. Jadi madhab negaranya itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu salah satu sekte aliran sesat di dalam Islam, pecahan, sempalan, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Kemudian untuk melegalkan kebijakan negara, itu semua ulama-ulama disuap supaya menyepakati bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Masing-masing ulama yang bisa disuap, mereka dikasih fasilitas negara. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk pembesar di Baghdad waktu itu, ulama tersohor, ulama karismatik. Itu juga ingin disuap. Jadi Imam Ahmad ditangkap dan diintervensi. Katakan bahwa Quran adalah makhluk. Kata Imam Ahmad, tidak. Quran itu kalamullah. Quran itu wahyu, bukan makhluk. Katakan Quran adalah makhluk, tidak. Quran itu kalamullah, wahyunya Allah. Sekali ngomong tidak, gebuk. Tersungkurlah Imam Ahmad. Imam Ahmad itu badannya kurus itu. Sekali digebuk, dipukul itu tersungkur. Digebukin juga tidak berhenti Imam Ahmad untuk mengatakan Quran adalah kalamullah. Akhirnya dipenjara.
Imam Ahmad tidak mengatakan Quran makhluk. Kalau seandainya Imam Ahmad kemudian mengatakan Quran makhluk, rusak Quran hari ini. Karena keteladanan Imam Ahmad, walaupun akhirnya dipenjara, digebukin sama Al-Gojo, ya, lebih memilih menderita daripada memilih fasilitas negara tadi. Itu teladan, contoh perjuangan itu. Nah, warisan nilai, warisan keteladanan atau uswatun hasanah itu penting dalam diri keluarga, atau kalau di lembaga, contoh perjuangan di lembaga, ya, contoh perjuangan di negara, ya. Makanya para orang yang memberikan teladan kemudian dikasih gelar pahlawan, pantas kan, karena dia menjadi contoh supaya generasi berikutnya ada garis pandu gitu, ya. Nah, inilah penting, ya. Makanya Nabi SAW tadi mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah contoh terbaik untuk keluargaku, ya. Aku adalah contoh terbaik untuk keluargaku, ya. Jadi ini adalah namanya keteladanan. Itu yang kedua, ya. Pembiasaan, keteladanan, kemudian pendisiplinan, didisiplinkan, ya. Disiplin itu kadang artinya kalau anak melakukan kebaikan diapresiasi, dihargai gitu. Contoh sederhana, ya, anak kecil itu saja, ya, kalau misalkan dia dikasih PR kemudian nggak dikasih nilai gurunya, itu besoknya lagi malas, ya. Tapi kalau dikasih bintang dia senang, Bu guru ngasih bintang gitu, ya. Ada apresiasi itu senang, namanya anak-anak, ya. Yang dewasa juga sama, dikasih apresiasi senang. Makanya istri itu senang, ya, kalau dikasih apresiasi. Pas gajian dikasihkan semua gitu, pasti senang itu Pak istri, Pak. Ya. Nanti suaminya nggak punya apa-apa, nggak bisa ngopi itu, ya, duitnya habis, kasih suami istri semua. Senang apresiasi. Baik sifatnya materi ataupun kalau nggak punya materi, minimal dengan kata-kata pujian, ya, diberikan kata-kata pujian, ya. Itu kalau dia melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan kesalahan, apresiasinya dengan cara apa? Jangan dikasih hadiah. Itu sebagai legalitas atau pembenaran. Nah, itu bahaya juga, ya. Kalau salah diluruskan, nah ini kurang bagus, ya. Nah, ini caranya begini, ya. Dikasih alternatif yang lain gitu supaya keburukannya ditinggalkan, ya. Itu namanya pendisiplinan. Dan yang terakhir, didoakan jamaah, didoakan. Karena terkadang begini, ya, bapak ibunya udah ngasih contoh, udah milihkan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya, ya kan? Udah dibiasakan juga, udah didisiplinkan, tapi masih dablek anaknya, ya, misalkan masih bandel, misalkan masih susah diatur, ya. Maka caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Didoakan, ya, didoakan. Karena dalam teori pendidikan itu, ya, pendekatan-pendekatannya dalam Islam itu tidak hanya pendekatan ikhtiar zahir, pendekatan empiris, ya. Tidak hanya pendekatan-pendekatan yang lahiriah, ikhtiar-ikhtiar lahiriah, tapi juga ada ikhtiar batin, ya, yaitu menggunakan apa? Doa, didoakan, ya kan? Didoakan anak itu, istri itu didoakan, suami itu ya didoakan juga, ya kan? Didoakan, jangan malah disumpah-sumpahin gitu, ya kan? Karena terkadang udah dikasih contoh baik, udah dibiasakan baik, udah didisiplinkan juga baik, udah terukur semuanya gitu, ya. Kalau orang ISO udah terukur semua gitu, tapi kok hasilnya nol gitu, kosong gitu, zong hasilnya. Ada yang kurang, berarti apa itu? Kurang didoakan barangkali, kurang disedekahin gitu, ya, kurang ditahajudin gitu, ya. Karena gini jamaah, ya, kadang, ya, manusia itu walaupun udah dibiasakan terus, ya, belum tentu hatinya terbuka gitu, ya. Belum tentu terbuka. Nah, cara membukanya gimana? Ya dibuka dengan doa, ya. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi didoakan, ya. Ya Allah, berilah
ya, pasangan kami, keturunan kami, ya, sebagai qurrata a'yun, ya, sebagai orang yang menjadi pelipur lara, ya, menjadi aset kebahagiaan, nurut dalam ketaatan, ya. Jadi seperti itu. Itu pendidikan Nabi jamaah dalam keluarga, ya. Jadi intinya harus dibiasakan, diteladankan, didisiplinkan, didoakan. Yang terakhir itu diharmoniskan, ya, diharmoniskan. Harmonis itu artinya harmoni, ya. Harmonis itu apa, ya? Keseimbangan, kemudian, ya, keserasian, ya. Sesuatu yang ketika terputus, ya, disambung gitu, ya. Kurang pas, bumbunya ditambah garam, ditambah penyedap, itu supaya harmonis itu. Itu penting diharmoniskan. Karena begini, niatnya kadang baik, tapi pesan kebaikan terkadang nggak sampai, akhirnya terjadi kesenjangan. Contoh terakhir ini, ya, terakhir, ya. Contohnya itu dulu ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu orang baik, ahli ibadah, cuman kerajinan, terlalu rajin. Jadi kalau malam ba'da isya sampai subuh tahajud terus, kalau siang puasa sunnah terus. Yang terjadi apa? Istrinya nganggur akhirnya, kan? Istrinya nganggur, pensiun istrinya, pensiun dini, nggak diapa-apain. Akhirnya istrinya protes, kan? Nah itu juga namanya nggak harmonis. Sehingga Nabi mengutus sahabat yang lain, Salman, untuk mengharmoniskan Abu Darda. Akhirnya dikasih nasihat, ya, wa inna li ahlika haqqun, ya, keluargamu, istri anakmu juga punya hak, ya, fisikmu juga punya hak untuk istirahat. Akhirnya Abu Darda berubah, memahami bagaimana cara mengharmoniskan tadi. Tidak semua kebaikan itu bisa harmonis. Kalau ada missing link tadi, keputus, ya, pesannya terputus. Ya, orang puasa apa sih salahnya? Nggak salah. Orang salat malam apa salahnya? Nggak ada yang salah. Cuman kalau salah menempatkan tadi, ya, terjadi missing link, terjadi keterputusan, nggak harmonis. Makanya Nabi tadi puasa, Nabi tahu diri, lagi puasa istrinya nyiapin makanan, ya sudah, Nabi batalkan puasa apa? Sunnah, karena menghormati, mengharmoniskan perasaan istri itu hukumnya wajib, ya kan? Tidak egois Nabi, ya. Beda kalau puasa wajib, jangan. Wah, mumpung ada kopi di rumah, ngopi dulu, ya jangan. Puasanya wajib kok, ngopi sunnah, bukan sunnah, mubah ngopi itu malah. Ya. Jadi, nah, ketika sudah harmonis, Abu Darda dan istrinya sudah harmonis, lihat jamaah. Ketika Abu Darda sudah meninggal, saking harmonisnya, saking lengket istrinya tadi, itu ketika jandanya Abu Darda, Ummu Darda itu ketika ditinggal mati Abu Darda dan janda itu, iya kan? Loh, janda sahabat banyak yang kelirik. Dilamarlah oleh seorang pembesar Quraisy, ya, bahkan khalifah namanya Muawiyah, ingin melamar jandanya siapa? Abu Darda. Ditolak mentah-mentah, padahal khalifah, padahal punya trah gitu. Muawiyah itu orang besar, ya, ditolak. Lah kenapa kok ditolak katanya? Karena aku mendengar Nabi SAW, karena istri itu ma'a akhiri azwajihin, ya, atau istri itu bersama suaminya yang terakhir. Saya maunya nanti di surga sama Abu Darda, bukan bersama kamu katanya. Itu saking harmonisnya siapa? Ummu Darda. Padahal sebelumnya nganggurin sama Abu Darda. Tapi setelah diharmoniskan oleh Nabi, harmonis. Saking cintanya Ummu Darda itu ketika suaminya meninggal dan ingin dilamar lagi oleh orang lain, dia gak mau. Karena perempuan itu, istri itu bersama suaminya yang paling terakhir. Dan dia maunya sama Abu Darda. Nanti kalau kawin lagi, ya, nanti pindah suami kan gitu, ya. Maka oleh karena itu tadi, itu contoh, ya, keharmonisan tadi, ya, keharmonisan, contoh keluarga yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan, ya, kita semua diberikan keluarga yang harmonis, ya, bisa menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita, ya.
sehingga menjadi sarana ibadah keluarga itu sampai husnul khotimah, sampai hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.